Aku tetap akan memilih Engkau, bersamamu, di pelukmu, di hadiratmu. Walau badai datang silih berganti, aku tetap akan memuji Engkau, mengasihimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Kau takkan pernah tergantikan dengan segala yang ada di dunia. Hanya dirimu, hanya kau satu, Yesus kau cintaku. Ku sembah kau Tuhan, kasih-Mu terlebih besar, nyata dalamku. Ku sembah kau Yesus, cinta-Mu terlebih mulia, penuhi hidupku. Walau badai datang silih berganti, aku tetap akan memuji Engkau, mengasihimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang haus kami datang ke hadapan Tuhan. Dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah kami. Membawa korban ucapan syukur kami. Membawa sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Perlindungan dan penyertaan yang sempurna yang Tuhan berikan. Kami bersyukur. Kami datang di hadapan Tuhan. Jiwaku rindu
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Jesus. Hanya Yesus Jesus. pengharapan, kekuatan. Bapa di surga, seperti lagu yang kami nyanyikan ini Bapa, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di muka bumi, kami rindu menemukan tempat di mana kami boleh beristirahat, di mana kami boleh menemukan sungai kehidupan kami, yaitu Engkau Allah sendiri. Seperti pemazmur yang menyatakan kerinduan hatinya kepadamu, demikianlah kami juga menyatakan kerinduan hati kami kepadamu ya Bapa. Sebab hanya di dalam Engkau tempat perteduhan kami, di dalam Engkau kekuatan kami, di mana kami mendapatkan ketentraman yang besar, di mana kami mendapatkan kepastian. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, bersama-sama dengan kami di dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Roh-Mu yang kudus beracara di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami dan seluruh umat-Mu yang bersama-sama di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, sangat senang ketemu dengan kalian di tempat ini dan menarik sekali karena ini merupakan percakapan yang mewakili hati dari jemaat juga. Seperti apakah kita memandang, kalian memandang kondisi hari ini dan apa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan Tuhan. Ya, mungkin saya tanya dulu kepada Arman, silakan Man. Shalom Bang. Ya. Ya, kalau saya pribadi Bang, kami keluarga pribadi melihat situasi yang terakhir ini memang banyak tantangan ya Bang. Jadi di keluar rumah saja itu sudah menjadi pergumulan tersendiri. Balik rumah pun memang harus hati-hati karena ada anak-anak gitu Bang. Ya, tapi karena memang keperluan ya untuk mencukupi keluarga memang harus tetap misalnya kalau saya menjumpai rekan pekerjaan di luar, jadi yang namanya protokol kesehatan itu harus dilakukan, pakai masker, pakai hand gel, seperti itu Bang. Jadi memang dengan perubahan-perubahan yang ada ini, kalau dari kami memang harus beradaptasi Bang, gitu. Karena kita mau bisa melewati ini dengan baik gitu. Kemudian yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami ada positifnya juga Bang. Jadi ada lebih banyak waktu gitu Bang untuk anak-anak. Kalau saya sendiri kan sering kerja keluar kota Bang. Sebulan minimal 2 minggu saya di luar kota Bang sebenarnya. Hikmahnya dengan adanya kondisi pandemi ini saya lebih banyak waktu Bang. Jadi saya sekarang ini setiap hari ngajar anak-anak Bang. Ngajarin anak-anak ngerjain PR. Abang bisa bayangkan anak yang paling kecil itu kelas 1 SD. Mulai dari belajar huruf itu benar-benar belajar kesabaran kalau saya Bang. Belajar untuk menahan marah. Tapi kalau boleh jujur menurut saya Bang, saya lebih sabar dari istri saya untuk mengajar anak-anak. Itu kenyataannya Bang. Karena kalau saya ngajar anak saya yang laki-laki itu gak pernah dia nangis saya buat. Selalu paling kalau saya udah mau marah nih saya pergi dulu lah. Tarik nafas dulu baru balik lagi. Karena memang gak bisa dipaksa. Pelajaran SD sekarang kelas 1 dengan saya dulu berbeda jauh gitu Bang. Jadi itu salah satu, dan kalau yang saya dapat secara kami ya Bang, perjalanan rohani, spiritual journey kami adalah
kami lebih banyak waktu sekarang ini untuk menyembah Tuhan Bang. Jadi kalau dulu mungkin pagi-pagi itu hanya setengah jam, mata udah sambil lihat jam, udah jam berapa nih. Kalau sekarang enggak Bang, karena saya WFH, jadi tinggal istri yang berangkat. Kalau saya bisa nyantai, maksudnya relax Bang. Jadi bisa 1 jam, jadi bangun mesbah itu benar-benar bisa kami lebih banyak kalau sekarang ini. Mungkin itu. Wow, jadi Man artinya kalau saya tangkap tadi bahwa mau tidak mau harus tetap mengerjakan aktivitas, ya. Iya betul. Harus hati-hati tapi tidak boleh takut, ya kan? Harus hati-hati tidak boleh takut karena katanya kalau takut itu kan bisa menurunkan daya imun tubuh kita juga ya. Jadi kita tetap mengerjakan tugas kita pakai protokol kesehatan ya. Jadi supaya jemaat juga bisa tahu bahwa betapa pentingnya protokol kesehatan. Hari ini katanya mulai diberlakukan kalau nggak pakai masker di luar, kalau ada razia katanya akan disuruh push up hukumannya ya. Iya, suruh push up atau denda kalau setahu saya. Kalau denda ya. Iya. Jadi kalau pakaian keren nggak disuruh push up kali ya, didenda kali ya. Iya. Oke, abang ini kayaknya bebas. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat kamu belajar menemukan diri kamu. Ya, ini kan ngajar anak-anak. Saya ingat juga ya, teringat kembali bagaimana saya dulu mengajar anak-anak. Ya, artinya apa yang kamu lakukan menurut saya sangat bagus ya. Artinya disitulah sebenarnya diri kita dibongkar sebenarnya. Siapakah diri kita pada waktu kita menghadapi problem-problem? Ya kadang-kadang kita sudah respon otomatis. Respon otomatis itu sekalipun salah kita anggap benar, walaupun nanti ujung-ujungnya kita menyesal juga ya, gitu. Tapi ini saya lihat bahwa kamu begitu udah mau marah, kamu ini sebentar mungkin belajar menemukan diri sendiri itu pelajaran yang sangat luar biasa ya di masa-masa ini. Dan yang ketiga tadi banyak waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan ya, membangun mesbah ya di tengah-tengah keluarga itu doa bersama ya. Ya, suami istri. Kalau anak-anak biasa kan jam 5 masih tidur Bang. Oh. Jadi kami jam 5 udah doa, tapi saya biasa main gitar itu di dekat anak-anak Bang. Mungkin mereka tidur tapi alam bawah sadarnya kan mendengar pujian, penyembahan gitu. Oh gitu ya. Nah kalau kami beda Man, kalau kami kan memang anak-anak sudah tidak bersama dengan kami. Jadi biasanya ibu kita ini di luar bangun, ya dia karena nggak bisa main gitar dia akan pas setel lagu. Saya tidur jadi alam bawah sadar juga. Nanti 1 jam kemudian saya baru bangun, baru kami ibadah lagi gitu ya. Oke luar biasa. Jadi teman-teman semua ini Pak Arman ya, kita mendengar bagaimana pandangan dia dari kondisi yang tidak biasa, tapi luar biasa bahwa banyak sisi positif ya yang bisa diambil dari kondisi ini. Puji Tuhan luar biasa. Mungkin Iwan, gimana Wan? Oke, kalau di masa-masa pandemi ini, mungkin di awal-awalnya dulu waktu Maret, April itu parnonya keterlaluan. Oh gitu ya. Khawatirnya keterlaluan. Paranoid ya. Iya. Cuma memang situasi dan kondisi memaksa harus keluar. Karena memang di pekerjaan juga kita tidak WFA, kita bekerja di sekretariat gereja, kita tetap melayani jemaat. Masuk kantor ya. Nah, jadi sejujurnya itu masa-masa sangat khawatir. Nah, tapi puji Tuhan di masa-masa itu saya boleh melihat, kalau dibanding saya dengan istri saya sih lebih santai ya. Karena dia juga di rumah, dia lebih banyak aktivitasnya di luar. Kalaupun dia mau keluar, kami pasti bareng-bareng naik mobil. Jadi dia sama sekali tidak merasa khawatir dengan pandemi ini. Nah sementara saya mikir sama seperti dengan Bang Arman tadi, mau keluar ketemu orang takut terpapar, mau pulang juga takut menularkan kepada anak dan istri. Jadi kekhawatirannya itu bertambah-tambah. Ada beberapa waktu saya hampir tidak bisa tidur sebenarnya. Wow, iya. Ada beberapa waktu. Sampai akhirnya. Apa ketakutannya pada waktu itu?
Ketakutannya kalau semisal terpapar dan meninggalkan anak dan istri lebih cepat. Itu ketakutan terbesarnya. Tapi sampai di satu titik, saya biasa berdialog dengan Tuhan itu melalui mazmur, melalui penyembahan. Dimanapun dan kapanpun kalau ada waktu saya selalu bermazmur. Tidak mungkin tidak dengan langsung menyanyikan mazmur, tapi di dalam hati saya bermazmur. Dan di masa-masa itu Tuhan terus mengingatkan kepada saya ayat-ayat yang menguatkan hati saya. Dan itu yang benar-benar membuat saya jadi hari-hari ini semakin tenang. Semakin tenang dengan menghadapi situasi. Situasi sekarang belum berubah dengan yang kemarin. Bahkan kalau kita lihat juga jumlah yang positif semakin bertambah. Makanya kita belum bisa ibadah offline ya. Dari tadinya sudah ada disuruh bisa ternyata. Di waktu-waktu yang mendekat dibatalkan ya. Betul. Tapi mendatangkan kebaikan selalu. Pasti mendatangkan kebaikan. Oke. Nah jadi situasi tetap sama, ancamannya tetap sama, tapi hari-hari ini saya belajar tenang di dalam Tuhan. Saya biasa mengatakan kepada jiwa saya sendiri, tenanglah hai jiwaku. Wow. Bersukacitalah karena Tuhan, beria-rialah karena Tuhan. Bukan karena kondisi eksternal yang ada di luar saya. Saya sama sekali nggak bisa mengontrol keadaan di luar saya. Yeah. Tetapi hati saya berkuasa, saya punya otoritas untuk berkata kepada jiwa saya, tenang aja jiwa. Jadi hal-hal itu yang membuat saya tenang. Dan puji Tuhan saya punya anak dan istri yang sangat-sangat cinta Tuhan. Bahkan sejujurnya saya belajar banyak di masa-masa pandemi ini, saya belajar banyak dari Samuel, dari anak saya. Dia masih 3 tahun 8 bulan, tapi imannya sangat luar biasa. Mengalahkan papanya kali ya? Mengalahkan papanya. Setiap kali saya merasa kurang enak badan, atau bahkan ketika saya bersin, mungkin karena ada debu, saya ada alergi debu juga. Kalau saya bersin, dia buru-buru dekat ke saya dan bilang, "Papa kenapa? Sakit? Sini, abang doakan." Dan setiap kali dia selesai berdoa, dia akan berkata bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Wow. Dan itu membuat saya benar-benar bersukacita, bersyukur karena saya punya anak dan istri yang boleh juga membangkitkan iman saya. Itu mungkin sih yang saya hadapi di hari-hari ini. Oke, kalau saya lihat tadi ini kan bicara tentang hati ya. Artinya bahwa kan firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya memang kalau hati kita itu dimasukin oleh sesuatu yang menakutkan kita, akan terjadi goncangan di dalamnya. Ya, jadi memang bagaimana kita bisa menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Nah, sehingga isi hati kita yang tadinya dipenuhi dengan ketakutan, ya, ketika seperti yang kamu katakan tadi bahwa saya jadi bermazmur, saya jadi belajar tenanglah hai jiwaku, ya. Pemazmur berkata dalam kitab Mazmur, kalau saya tidak salah Mazmur 42 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya, memang hari-hari ini persoalan hati dan jiwa yang seperti itu banyak merongrong orang dengan ketidakpastian kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, jadi saya pikir itu sangat luar biasa. Tapi jadi sekarang sudah jauh lebih baik ya. Jauh lebih tenang ya. Wow, luar biasa. Jadi ternyata Tuhan dan firman-Nya mampu memberikan kekuatan ya di masa-masa yang tidak pasti. Ya. Oke, sebelum kita tanya Bapak senior kita ini, kita nyanyi dulu satu lagu. Kekuatanmu menopang
sumber kekuatan kita. Ya, mungkin Pak Amos boleh ceritakan sedikit. Saat ini memang hanya ada 2 pilihan nih. Yang pertama ada 3 kata yang selalu kita ucapkan dalam kehidupan kita. Takut, takut, dan takut. Ada pilihan kedua. Ada 3 kata juga yang seharusnya kita ucapkan dalam kehidupan kita. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kalau kita lihat, kita dengar kabar-kabar dari luar, mungkin itu sedikit kalau bahasa sehari-harinya menciutkan kita, membuat kita turun, jatuh, tertarik ke bawah gitu. Kenapa? Karena ketakutan, dan ketakutan. Karena berita-berita selalu menakutkan, dan menakutkan. Tapi kalau kita percaya kepada firman, ya, kalau kita katakan kita takut, apakah itu membuat kita menjadi kuat? Ya, saya selalu waktu saya berdoa sama istri dengan anak, saya selalu diingatkan bersyukurlah dalam segala hal. Ya, dan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semua akan ditambahkan. Saya ingat satu perkataan Tuhan, saya waktu berdoa Tuhan selalu ingatkan kepada saya begini. Waktu kamu khawatir, apa yang bisa kamu dapatkan dari kekhawatiran itu? Dan ya saya berjalan, ya saya tetap ikut peraturan ya. Dan sampai saat ini kekhawatiran yang ada dalam pikiran saya itu nggak ada sih. Itu yang selalu membuat kita itu gentar gitu. Padahal yang kita lakukan itu kan ya mungkin kita tidak membangkang ya. Kalau sudah ada protokoler, ya pakai masker, ya jaga jarak, ya kita ikuti gitu. Tapi saya sendiri, pekerjaan saya itu pekerjaannya harus melakukan di lapangan gitu, ketemu dengan orang. Tapi saya lihat sampai saat ini ketakutan demi ketakutan itu tidak ada gitu. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Itu terjadi buat hidup saya. Saya tetap jaga makanan saya berolahraga, ya. Nah, saya tidak makan sembarangan, ya. Tapi saya jaga gitu ya, vitamin kalau kita ada makan vitamin ya kita makan vitamin gitu supaya tubuh kita juga sehat dan kuat. Jadi sampai saat ini ya buat teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mau sampaikan buat kita semua, ya jangan khawatir. Karena Allah kita itu Allah pelindung yang luar biasa. Ya Allah yang sudah mati, ya Yesus itu mati di kayu salib dan dia berkata semuanya sudah selesai. Jadi apa itu? Sakit kita sudah dia tanggung, gitu. Kelemahan kita sudah dia ganti. Ya, jadi saya bersyukur kalau saat ini ya seperti perkataan saya tadi pertama perkataan saya yang bilang bersyukur dan bersyukur. Ya Yesus pun melakukan itu. Dia bersyukur kepada Bapa. Ya tidak pernah terjadi mujizat memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Itu gak pernah terjadi itu. Ya kalaupun dipatah-patah kecil-kecil diberikan kepada orang itu gak mungkin cukup gitu. Tapi waktu dia bersyukur, Pak, itu terjadi. Terima 5.000. Ya. Jadi hari ini saya tetap bersyukur buat itu gitu. Saya percaya buat itu. Saya percaya Allah itu penolong bagi saya dan kita semua. Ya, dia tidak pernah ingkar janji. Jadi itu aja yang saya mau katakan buat kita semua. Tetap bersyukur dan bersyukur. Karena itu mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Wow, jadi kata kuncinya mengucap syukur ya. Kalau boleh Iwan tadi apa tadi? Kalau Iwan tadi, tenanglah hai jiwaku. Kalau Pak Arman apa? Membangun mesbah ya. Oke. Ya mungkin sekarang kita dengar dari Ibu Sora, mungkin ada yang mau di-share ya pengalaman dalam pengalaman hidup sehari-hari juga seperti apa menghadapi tantangan-tantangan. Ini kan rutin ya tiap hari ya. Gitu. Tiap hari kita menghadapi kadang-kadang suasana hati kita seperti apa gitu ya. Mungkin silakan. Bagi saya yang paling utama adalah
bagaimana saya hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Hidup yang tulus itu adalah saya bisa mempertanggungjawabkan hati saya kepada Tuhan tetap murni dalam segala keadaan. Gitu. Hari-hari ini adalah hari yang paling mudah kita untuk mengoreksi hati kita. Apakah hati kita tetap tulus dan murni kepada Tuhan? Karena sesungguhnya penyembahan yang kita maksudkan, keintiman itu gak bisa lagi digantikan oleh pelayanan. Dan gak bisa digantikan oleh pemberian. Atau semua perbuatan baik kita. Jadi penyembahan itu adalah ketulusan hati kita kepada Tuhan. Saya baca apa yang saya tulis di saat teduh, saya pengen sekali berbagi. Karena saya menuliskan, biasanya kalau saat teduh saya menuliskan kata-kata. Kalau bisa saya menuliskan kata-kata yang paling indah untuk Tuhan. Supaya seolah-olah saya mempersembahkannya kepada Tuhan. Tapi itu juga menjadi berkat buat hati saya sendiri. Penyembahan itu dimulai dari hati Allah yang selalu tulus. Ingin bersekutu dengan umat ciptaannya yang ia kasihi. Kasihnya yang tulus menginginkan sebuah hubungan yang dalam dan komunikasi yang intensif kepada manusia ciptaannya. Allah adalah kasih. Dia bukan hanya memiliki kasih. Sejak penciptaan manusia yang pertama, Allah hanya ingin menikmati hubungan yang dalam, bersekutu dengan intim dengan manusia ciptaannya. Tanpa agama, tanpa aturan-aturan, bahkan tanpa pelayanan. Yang ada hanyalah hubungan, menikmati hadiratnya, berbicara muka dengan muka, dan menikmati Taman Eden yang indah ciptaan Tuhan. Sampai manusia jatuh ke dalam dosa dan mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Lalu manusia keluar dan hidup jauh dari hadapan Tuhan. Seluruh Alkitab itu bercerita tentang keinginan dan kerinduan Tuhan memulihkan hubungan dengan manusia. Berulang-ulang Tuhan mengutus hamba-hambanya kepada umatnya, menawarkan pemulihan hubungan dengan umatnya. Tapi manusia membunuh utusan-utusan Tuhan itu dan menolak mereka. Hingga ia mengutus anaknya. Allah berharap jika utusan-utusannya ditolak, tapi anaknya yang dia kasihi pastilah diterima. Namun manusia bahkan menyiksa dan membunuh Yesus, anaknya itu. Matius 23 ayat 37 berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Umat Tuhan yang meresponi kerinduan Tuhan untuk intim dengan Dia akan mengalami kedalaman pengenalan akan Dia di dalam penyembahan dan mencurahkan semua berkat-berkat surgawi yang telah Ia sediakan secara khusus bagi umatnya yang meresponi kerinduan Tuhan. Sebuah kalimat yang penting yang saya garis bawahi adalah sebuah penyembahan dan keintiman itu tidak dapat digantikan oleh pelayanan, tidak dapat digantikan dengan pemberian, bahkan oleh semua perbuatan baik yang sudah pernah kulakukan. Gak bisa digantikan dengan penyembahan dan keintiman secara tulus kepada Tuhan. Sebelum pandemik ini barangkali kadangkala kita merasa bisa tenang ketika kita sudah melayani tapi tidak menyembah Tuhan. Tidak memberi waktu secara khusus kepada Tuhan. Saya sudah sibuk melayani. Saya
berbagi kepada orang lain. Tapi kita lupa untuk intim dengan Tuhan. Tapi di pandemik ini kita bisa tahu bahwa semua yang kita lakukan itu sebetulnya tidak bisa mengganti penyembah pada Tuhan. Semua itu tidak dapat menggantikan penyembahan kita dengan Tuhan. Daud adalah hambanya yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Bagaimana respon kita kepada Allah yang selalu tulus ingin mengasihi kita? Mazmur 26 ayat 1-3 dari Daud hambanya berkata demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Cuma orang yang tulus hatinya kepada Allah, yang berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Dia bukan bicara dari perbuatan-perbuatan baiknya, tapi dia menantang berhadapan dengan Tuhan. Ujilah ketulusan hatiku Tuhan. Itu yang Daud punya. Daud bukan orang yang sempurna. Daud bukan orang yang tidak pernah salah atau gagal. Tapi dia berani berkata, uji aku Tuhan. Coba aku Tuhan. Selidiki batinku. Apakah aku tulus? Jadi dia bicara kepada Bapa itu dari sisi ketulusan hatinya. Kejujuran dirinya ketika dia berdosa. Dia mengaku dengan kerendahan hati. Ketika dia gagal, dia berani beritahu kepada orang lain. Iya, saya gagal. Dan dia berani mengizinkan orang lain untuk mengoreksi dia dengan tajam. Itulah ketulusan hati Daud. Itu itu yang menyebabkan kenapa Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Banyak orang tidak berani menyanyikan lagu ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Karena kita tidak mengerti konsepnya. Wah, nanti kalau kita dicobai sama Tuhan bagaimana? Konsep kita adalah Allah seperti Tuhan yang mau mencobai dengan yang jahat. Tuhan itu tidak mencobai seorang pun dengan hal yang jahat. Karena semua anugerah yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan berani berkata kepada Tuhan, uji aku Tuhan, selidiki hatiku, apakah aku tulus di hadapan-Mu. Itu yang saya dapat. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita seharusnya semakin intim dengan Tuhan. Dan meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit untuk berinteraksi kepada orang lain karena kondisi yang seperti ini, tapi seharusnya tidak dengan Tuhan. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan, mempersiapkan kepada kita setelah masa-masa ini mungkin akan berakhir. Atau sementara hal ini terus berlangsung, Tuhan masih bisa membuat kita produktif. Tuhan mampu melakukannya kepada kita untuk tetap produktif. Itu yang saya dapatkan. Saya pikir sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang penyembahan itu dimulai dari ketulusan hati kita. Hanya untuk bertemu dengan Bapa, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Bapa. Saya pikir kalau kita masuk ke level penyembahan yang seperti itu akan menolong kita mengenal Bapa, akan menolong kita untuk lepas dari ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Kerap kali dalam kehidupan kita walaupun tidak salah, ya kita meminta kepada Bapa, tetapi jauh lebih penting lagi dalam hidup kita adalah
bahwa kerinduan kita ketika kita menyembah Tuhan itu hanya Bapa. Bertemu dengan Bapa, berbicara dengan Bapa, mengasihi Bapa, ya, mengikuti rencana Bapa. Apapun tantangannya, apapun resikonya, apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya pikir ini sangat luar biasa. Prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita akan prinsip-prinsip yang Alkitabiah tentunya ya, akan sangat banyak menolong kita lepas dari seluruh problema-problema yang bisa mencengkram batin kita dalam hidup ini. Saya pikir itu salah satu level tingkat penyembahan yang terdalam adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita hanya menginginkan Tuhan. Lebih daripada kita menginginkan jawaban-jawaban doa kita. Ya, saya pikir itu level yang sangat luar biasa. Ya. Dan Alkitab juga mencatat bagaimana Daud justru di tengah-tengah dikejar-kejar oleh Saul, di tengah-tengah padang gurun, dia berkata, aku mengingat Engkau Tuhan. Wow, itu kita perlu masuk ya, makanya Daud itu masuk ke level tersebut. Makanya Daud itu dicatat di dalam Alkitab adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, di perjanjian baru dicatat namanya. Dan sebenarnya Daud ini hidupnya juga sangat fluktuatif ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana dia mengerang, bagaimana dia komplain juga sama Tuhan, bagaimana dia, tapi semuanya itu membawa dia ke tingkat pengenalan yang lebih baik dengan Tuhan ya. Jadi hari ini juga kita belajar bagaimana persoalan-persoalan hidup kita itu membawa kita ke level yang lebih dalam dengan Tuhan. Sampai kita menemukan, oh ternyata penyembahan itu adalah kerinduan ketemu dengan Tuhan. Ketulusan seperti dikatakan tadi, aku tulus untuk bertemu dengan Tuhan. Merindukan Tuhan di dalam kehidupanku. Ya, jadi hari ini kita belajar ya tentang penyembahan itu adalah ketulusan, dan saya berharap kita boleh mulai praktekkan di dalam kehidupan kita ya ketika kita berdoa pagi ya. Kadang-kadang juga di dalam berdoa pagi itu ya jujur saja kadang-kadang saya enggak merasakan Tuhan, tapi ada satu pernyataan Tuhan yang luar biasa yang membuat saya terus berdoa adalah dia berkata, anakku, sekalipun kau tidak bisa merasakan aku tetap ada bersama denganmu. Wow. Kadang-kadang kalau kita menyembah Tuhan, kita enggak merasakan Tuhan, kita jadi pikiran melayang-layang, kita berpikir ya sudahlah. Ya, tapi ketika Tuhan berkata, anakku, ketika engkau menyembahku dan engkau tidak bisa merasakan aku, it's okay. Karena aku tetap bersama-sama dengan engkau. Ya, jadi hari ini luar biasa ya kita belajar ya dari Arman juga bagaimana membangun penyembahan, dari tadi bagaimana berbicara tentang menyatakan dan memperkatakan kepada jiwa kita ya supaya kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Dan Pak Amos tadi berkata bahwa mengucap syukur, dari Ibu Sora tadi berbicara tentang penyembahan adalah sebuah ketulusan, tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya, kita tidak membawa prestasi kita, tidak kita membawa perbuatan baik kita, tidak membawa pelayanan kita, tidak membawa segala sesuatu untuk kita merasa wah aku bisa menyembah Tuhan, tapi hanya sebuah kerinduan ingin ketemu dengan Tuhan ya di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Saya pikir kita akan menyembah Tuhan hari ini, dan mungkin kita ada topik-topik doa yang akan kita doakan. Ya, salah satu juga kita berdoa karena di hari Minggu itu hari Minggu yang lalu, walaupun ibu ini sebenarnya tidak terdaftar di gereja kita, tetapi kalau dia ada di Medan, dia pasti akan bersama-sama dengan kita ya. Ibu si Hombing ya, mamanya Lucy ya, dikenal dengan Opung Cia ya, sudah dipanggil Tuhan. Dan kami juga kemarin ke sana, kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan ya, Pak Jimmy, Ibu Lucy dan anak-anak mereka juga dikuatkan.
demikian juga dengan anak-anak dari Inang ini yang ditinggalkan juga cucu-cucunya ya. Itu salah satu yang mungkin kita perlu doakan, dan juga ini informasi buat seluruh jemaat Tuhan. Ya. Kita juga berdoa buat bangsa kita. Kita tahu ya banyak sekali niat-niat jahat manusia yang ingin menghancurkan bangsa kita ya. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh ya, supaya bangsa kita ini diproteksi oleh Tuhan ya, supaya NKRI tetap NKRI di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan semua orang-orang yang ingin menggantikan dasar negara kita berdoa supaya itu dibatalkan semuanya ya. Dan bahkan Tuhan jamah mereka orang-orang yang punya niat jahat atas bangsa kita. Juga kita berdoa untuk ekonomi bangsa kita juga, supaya mulai terjadi kemampuan untuk tidak sampai kita mengalami jurang resesi ya. Dan juga jemaat Tuhan supaya mulai lebih kreatif ya, tidak pasif tapi mulai kreatif untuk bagaimana kita bisa memberkati ya. Mulai kita kreatif bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk jadi berkat ya. Saya pikir itu saja yang mungkin, kalau ada yang lain tambahan yang kalian tahu. Ya paling tidak juga kita berdoa supaya kita bisa ibadah offline ya. Oke, baiklah. Silakan. Yesus
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji,
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan apakah kami samakan kasih yang Kau tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Dengan cara apakah kami dapat menceritakan betapa agungnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kata-kata kami terbatas. Tidak ada bahasa yang mampu menggambarkan betapa ajaibnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih dari seorang pencipta kepada umat ciptaannya. Tetapi Engkau menjadikan kami sahabat bagi-Mu ya Tuhan. Senantiasa merindukan untuk berkomunikasi dengan kami Tuhan. Senantiasa menginginkan sebuah keintiman dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah putus asa dengan kami Tuhan. Meskipun kami berkali-kali gagal, tapi Kau tidak pernah putus asa Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu berulang kali Tuhan. Menjamah hati kami, membuka pikiran kami, menyentuh perasaan kami. Dan dengan cara-Mu Tuhan, dengan cara-Mu. Kau menarik kami kembali ke dalam pelukan kasih sayang-Mu Tuhan. Seperti seorang bapa kepada anaknya. Demikianlah yang Kau lakukan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu adalah kasih yang tulus seorang bapa terhadap anaknya. Terima kasih. Meskipun kami tidak dapat berbuat apapun, asal hati kami Tuhan Yesus dengan tulus kami persembahkan kepada-Mu. Kau mampu melakukan apa saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Hati yang tulus untuk mencintai Engkau. Hati yang tulus untuk mengasihi Engkau. Bawa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan untuk memiliki cinta yang tulus kepada Engkau Tuhan. Bukan karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin menerima pertolongan-pertolongan daripada-Mu. Meskipun itu Kau berikan kepada kami. Tapi kami mau dengan tulus mencintai Engkau Tuhan. Kasih kami yang tulus kepada-Mu Tuhan. Kemurnian hati kami kepada-Mu Tuhan. Yang kami, di mana kami tidak takut. Kami tidak pernah ragu untuk mengakui kegagalan, kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau seluruh jemaat-Mu juga memiliki hati yang tulus untuk mencintai Engkau. Di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Biarlah bukan hanya tuntutan dan harapan-harapan yang terus keluar dari mulut kami Tuhan.
Tapi biarkanlah Tuhan lidah dan bibir kami dengan tulus mencintai. Hati kami terbentang di hadapan-Mu. Ya Tuhan. Tanpa satu batas apapun Kau dapat menyelidikinya Tuhan. Ya Yesus. Biarlah seperti hamba-Mu Daud yang berkata, Ya Yesus. ujilah aku ya Tuhan. Ya Yesus. Cobalah. Selidikilah batin dan hatiku. Ya Tuhan. Sebab mataku tertuju kepada kasih setia-Mu. Amin. Dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Aku tidak berlaku curang kepadamu ya Tuhan. Biar seluruh jemaat-Mu menyatakan kami tidak berlaku curang terhadap kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak memanipulasi kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami hidup tulus kepadamu. Yesus Tuhan, selidikilah kami. Biar lewat semua yang kami alami hari-hari ini. Ini waktu di mana setiap kami memiliki waktu banyak. Waktu yang begitu lapang Tuhan. Untuk kami boleh introspeksi hidup kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan. Untuk kami boleh menyelidiki hati kami. Ya. Untuk Roh Allah kami bisa persilahkan menguji hidup kami. Ya Tuhan. Tuhan, ini waktu yang paling tepat kami bersendirian dengan Engkau. Amin Tuhan. Begitu sibuknya selama ini Tuhan. Tapi hari-hari ini Kau berikan waktu yang begitu luas Tuhan. Untuk kami boleh menyelidiki hati kami di Ya hadapan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan. Ya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
biarlah kami dan seluruh umat-Mu semakin hari semakin mengenal Engkau di masa-masa pandemik ini, Bapak. Iya, Tuhan. Kami boleh berjumpa muka dengan Engkau. Biarlah tingkat kecintaan kami, kasih kami kepadamu semakin meningkat ya Tuhan. Iya, Tuhan. Justru di masa-masa ini, iman kami semakin bertumbuh. Iya, Yesus. Keberanian kami berjalan bersama-sama dengan Engkau semakin meningkat ya Tuhan. Benar, Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat jejak-jejak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami melihat pertolongan demi pertolongan daripada-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biar juga Bapa, tingkat kerinduan kami akan Engkau semakin hari semakin meningkat Tuhan. Seperti Daud berkata, aku datang kepadamu dengan ketulusan hatiku, yang sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan, yang menjadikan Tuhan yang paling utama di dalam hidupnya. Demikianlah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu dalam hidup ini, pergumulan silih berganti, kebutuhan terus-menerus ada dalam kehidupan kami. Tapi biarlah prioritas hati kami senantiasa melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Di mana kami mendapatkan ketenangan, di mana kami mendapatkan kedamaian, di mana kami mendapatkan sukacita. Menjadikan Tuhan menjadi gunung batu kami, kota benteng kami, menara keluputan kami. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, di sekitar kami tidak menggoncangkan iman kami, tidak melemahkan iman kami, tapi semakin kami melekat kepadamu, semakin kami bergantung kepadamu, semakin kami bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menikmati Engkau, menikmati pribadi-Mu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Surgawi kami berdoa, kami percaya janji-janji-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Digenapi dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Umat-Mu bergantung kepada firman-Mu, memegang firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Seperti pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapa, sekalipun hari-hari ini Tuhan kami berjalan di dalam lembah kegelapan, kami tidak tahu ujungnya, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan menyertai kami senantiasa, sebab kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dipelihara, yang dikasihi, yang dicintai. Kami bersyukur jadi dalam hidup
ingatlah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu, jemaat Tuhan. Dia akan memberi pertolongan kepadamu. Dan dia tidak akan membiarkan kau jatuh sampai tergeletak. Yes. Firman itu ya dan amin, jemaat Tuhan. Hari-hari ini percayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan percayakan itu kepada pemikiranmu yang terbatas. Yes. Tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena dia Allah ya dan amin. Dia Allah ya dan amin dalam kehidupan kita semua. Waktu dikatakan percaya, percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kita semua percayakan itu dalam kehidupan. Hari-hari ini, kalau kau hanya bersandar kepada pemikiranmu, hai jemaat Tuhan, kau akan kecewa. Tapi waktu kau percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah Jehovah Jireh, Amin. Allah Jehovah Rabbah, Yes. Allah Jehovah Shalom bagi kehidupan kita. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Hanya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Hai jemaat Tuhan, bersyukurlah, bersyukur. Kau akan melihat setiap hari mujizat demi mujizat itu terjadi atas kehidupan. Kau akan melihat setiap hari mujizat demi mujizat itu akan terjadi atas kehidupan. Ingatlah bagaimana Yesus menerima 5.000 laki-laki hanya dengan pengucapan syukur kepada Bapa. Semuanya dapat terjadi, bahkan lebih 12 kali. Hari ini apa yang kau takutkan dalam kehidupanmu? Bersyukurlah kepada Bapa. Katakan Tuhan, Tuhan, yang Engkau sudah hidup dalam kehidupanku. Katakan demikian, jemaat Tuhan, katakan demikian. Engkau Allah yang hidup dalam kehidupanku. Karena dia Allah yang sudah hidup dalam kehidupan kita. Dia yang atur baik. Ingat rencananya, rancangan damai sejahtera berlaku bagi kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, jemaat Tuhan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau sudah memberkati seluruh jemaat, Engkau yang berkata adonan tangan orang percaya diberkati. Tergenapilah atas seluruh jemaat. Waktu kami sepakat diperintahkan berkat. Yes. Jadilah bagi kami Tuhan. Keluarga demi keluarga sepakat. Suami, istri dan anak-anak sepakat meminta kepada Tuhan. Yang kami tahu Kau akan memerintahkan berkat bagi keluarga demi keluarga. Jadilah bagi jemaat Tuhan. Jadilah bagi kami semuanya jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kagum kepada-Mu. Haleluya. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan. Turunlah anugerah-Mu, rahmat-Mu atas bangsa kami. Ya Yesus. Pandanglah bangsa kami Tuhan. Ya Yesus. Bangsa yang besar, Ya Tuhan. yang secara khusus Kau bentuk sedemikian rupa indahnya Tuhan. Segala kekayaan alam ada di dalamnya. Kau pasti memiliki maksud dan tujuan untuk semua penciptaan-Mu atas bangsa ini, atas tanah negeri ini. Amin Tuhan. Genapilah Tuhan atas bumi Indonesia. Haleluya.
Haleluya. Dan libatkan kami di dalamnya Tuhan. Untuk agenda besar keselamatan bangsa kami. Amin. Agenda besar-Mu Tuhan Yesus untuk kesejahteraan negeri kami Indonesia. Ya Yesus. Biar gereja-Mu Tuhan Yesus bersiap-siap menyongsong tuaian besar-besaran di akhir zaman. Yesus Kristus, kami tidak mau hanya mendengar dan menjadi penonton. Kami rindu Tuhan, Kau bawa kami dan libatkan kami di dalamnya. Kamilah penuai-penuainya. Kamilah pekerja-pekerjanya Tuhan Yesus. Kamilah orang-orang yang Kau tempatkan sesuai dengan apa yang telah Kau tentukan sejak semula. Demikianlah kami mau melakukannya dan mengakhirinya Tuhan. Memenuhi seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah bangsa-bangsa mengalami resesi. Jurang resesi yang semakin dalam. Bahkan di negara-negara makmur sekalipun Tuhan. Terjadi resesi di mana-mana. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Taruhkan hikmat-Mu atas pemimpin negeri ini Tuhan. Atas orang-orang yang Kau tempatkan di dalam pemerintahan negeri ini Tuhan. Hikmat Allah turun atas mereka untuk mengatur segala sesuatunya Tuhan Yesus. Tuhan, supaya Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi yang dalam. Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Rahasia ilahi ada di tangan-Mu Tuhan. Dan Kau mampu menyingkapkannya kepada orang-orang yang Kau kenan sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kau sudah katakan dalam firman-Mu Tuhan. Bahwa akan terjadi Tuhan Yesus pertobatan. Terjadi Tuhan Yesus pertobatan besar-besaran. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya bahwa itu terjadi dan melanda bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan gereja-Mu. Persiapkan umat-Mu Tuhan. Umat yang kuat. Umat yang bertindak. Umat yang intim. Umat yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Yes. Yang sudah terpilih secara demokratis. Kami percaya tangan Tuhan campur tangan. Amin. Kami percaya Tuhan punya maksud. Mengapa Bapak Presiden kami Joko Widodo boleh menjadi presiden untuk 2 periode ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami percaya karena Tuhan punya rencana atas bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu turun atas dia untuk memimpin bangsa ini. Demikian juga para menteri-menterinya sehati, sepakat dan sepikir dengan beliau di dalam nama Yesus. Berikanlah hikmat kebijaksanaan juga untuk para menteri-menterinya. Kami berdoa juga buat aparat keamanan kami, TNI Polri. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kebijaksanaan-Mu untuk menjaga keamanan bangsa ini. Untuk Tuhan bersama-sama dengan Bapak Presiden kami boleh mengawal bangsa ini di dalam
Kami juga berdoa Tuhan, betapa rindu kami boleh beribadah secara offline. Iya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kota kami diberkati Tuhan. Dan supaya pandemi ini boleh selesai. Iya Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati juga pemerintah kami. Ahli-ahli medis di tengah-tengah bangsa kami. Untuk boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Untuk boleh menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, kami bersuka cita. Karena kami boleh kembali lagi beribadah Tuhan. Dan kami boleh belajar banyak dari kondisi yang sekarang ini Bapa. Kami juga berdoa supaya umat-Mu tetap bersatu Bapa. Tetap sehati, sepikir dan sepakat. Supaya umat-Mu Tuhan tidak tercerai-berai. Tapi umat-Mu terus bertumbuh di masa-masa ini. Kami berkati seluruh umat-Mu Bapa. Tuhan terima kasih. Bapak kami juga berdoa buat keluarga Jimmy dan Lucy Tuhan. Yang mertuanya, orang tuanya baru saja dipanggil oleh Tuhan. Ibu Si Hombing, kami berdoa penghiburan yang datangnya daripada-Mu tercurah atas keluarga ini, anak cucunya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa menyertai seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Terima kasih banyak.